Apakah kita setelah sekian lama mempelajari spiritual itu nanti bisa menurun kualitas spiritual kita? Jadi kalau seseorang sudah menguasai keilmuan spiritual, apakah bisa menurun terkait keilmuan spiritualnya begitu? Ya. Ya, tentunya bisa-bisa saja. Itu penyebabnya faktor apa itu? Oh, penyebabnya biasanya banyak faktornya. Jadi, sambil jalan kita lah ya, santai-santai aja lah ya. Kalau keilmuan spiritual itu bisa menurun. Perkara penyebabnya apa itu memang ya banyak faktor. Tapi yang utama sebetulnya penyebab daripada keilmuan spiritual yang dikuasai oleh seseorang itu menurun. Yang faktor utama biasanya agak lalai dari ketaatan. Seperti itu. Ya, itu biasanya menurun. Ya, terkait spiritual yang berbasis agama tentunya. Dalam hal ini Islam. Ya, itu biasanya kalau kita lalai dari ketaatan itu menurun. Poin kedua biasanya itu eh, yang yang mungkin cukup sering menjadi kebiasaan kalau tidak kita ingat begitu. Itu seringnya kita berbohong. Oh, itu menjadi penyebab itu, Iya, Gus? walaupun kebohongan kita terkadang seolah-olah tidak merugikan pihak lain. Ya, contoh kita ditanya lagi di mana gitu kan. Padahal kita mungkin di rumah, tapi ngomongnya lagi di tempat lain atau di luar rumah ataupun sebaliknya. Ya, kebohongan itu bisa sangat mengurangi kemampuan spiritual yang sudah sekian lama itu dikuasai. Begitu. Dan ada poin-poin yang lain. Dan yang nggak kalah penting itu, mohon maaf, kemampuan spiritual itu sangat cepat untuk turun secara drastis di poin ini. Ya, di poin ini. Oh, di kebohongan, walaupun sepele itu, Gus. Ya, di kebohongan, di jauh dari ketaatan lah intinya, ataupun lalai dari ketaatan, dan yang nggak kalah penting juga, ini menjadi keseharian manusia. Ya, kalau pas mandi itu seringnya tidak menggunakan penutup. Oh, itu termasuk juga, Termasuk Gus. itu sangat cepat kali untuk menurunkan kualitas spiritual yang sudah dikuasai tentunya. Ya, sambil jalan ya. Nah, kalau ada hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas, boleh abang pertanyakan guna menambah wawasan. Ini kan tentang keseharian kita itu, Iya, Gus. iya, iya. Jadi dari situ aja sudah bisa menurunkan kualitas. Iya, iya. Maka dari itu ya pesan saya tentunya untuk abang dan semuanya, kalau bisa kita jaga ketaatan kita kepada Allah. Semampu kita lah ya. Minimal yang wajib-wajib dulu. Ya, kalau belum mampu, melengkapi atau menambahkan dengan amaliyah ibadah yang sunnah. Seperti itu. Dan kedua, stop bila mana punya kebiasaan berbohong. Walaupun kebohongan yang kecil-kecil, ya, syukur-syukur kebohongan yang besar pun bisa tetap kita tinggalkan, kita hindari. Yang kecil saja harus dihindari gitu loh. Dan jangan lupa kebiasaan hari-hari. Dan biasanya manusia itu ya biasa namanya mandi begitulah ya. Iya, Jangan Gus. dibiasakan tanpa penutup. Memang terkait mandi apakah boleh tanpa penutup atau sebaliknya, itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Karena kan rumah-rumah zaman sekarang kadang kan Ya, kamar mandinya sudah modern lah ya. iya, Gus. Saya menghimbau dan mengajak, menyarankan jangan dibiasakan tanpa penutup. Karena memang di situ ada hal-hal yang sebetulnya kurang etis lah bahasanya. Kalau dikaji secara mendalam itu sangat besar manfaatnya bila mana kita mampu menghindari yang makruh. Itu pun luar biasa manfaatnya. Apalagi sampai mampu meninggalkan yang haram. Ya, itu. Menghindari yang Ini makruh saja udah bagus begitu loh. mau tanya, ini arti penutup itu walaupun kita menggunakan hanya yang kita pakai itu udah termasuk enggak, Gus? Ya termasuk. Udah Iya, penutup lah itu ya. ya pokoknya tidaklah tanpa penutup sama sekali. Artinya ada penutup lah itu. Silakan diatur sendiri apa itu penutupnya. Penutup badan kita gitu loh. Walaupun ya kesan kan nggak ada yang dirugikan begitu loh. Ya, tapi secara alamiahnya spiritual yang sudah dikuasai itu pelan-pelan akan tergerus.
Seperti itu. Sambil jalan lagi yuk. Karena memang ya untuk menguasai keilmuan spiritual itu ya gak mudah. Tapi yang lebih berat lagi itu menjaga. Menjaga apa yang sudah kita kuasai itu jauh lebih sulit tentunya. Jadi ya harapan saya sama-sama lah kita jaga apa yang sudah kita kuasai, karena semua itu susah payah guna untuk memilikinya. Walaupun ada hal-hal yang memang berat terasa, kita harus berubah dan merubah kebiasaan yang mungkin kebiasaan yang kurang bagus lah. Ya kita doakan semoga kita semua mampu guna untuk tetap lebih baik, hari-hari lebih baik, supaya ya kebaikan itu bisa terus meningkat lah intinya. Nah, bisa dipahami seperti itu Bang Akmal. Ya. Nah, kalau kiranya ada yang kepingin digali lebih, gak ada masalah. Terkadang kan gini kita sudah mempelajari spiritual, pada awal-awalnya cas gitu Gus, wah dahsyat. Ya. Tapi di terus berjalannya waktu, kok nggak ngepek ya, nggak ngepek. Terus kita berkesimpulan di sini, aku harus mulai dari mana ini untuk mengulanginya. Terkadang gitu Gus, ternyata rupanya keseharian kita sangat betul ya bisa mengurangi ya spiritual itu sendiri. Keseharian buruk kan begitu. Lalai atas ketaatan itu kan kebiasaan buruk. Ya, berbohong pun kebiasaan buruk ya, atau berdusta lah begitu. Terus tadi saat posisi kita toharoh. Toharoh tidak hanya berwudu. Ya, bahkan sebelum kita wudu, upayakan kita harus terbebas dulu dari hadas besar. Karena wudu posisinya hanya membersihkan dari hadas kecil. Ya, sesuai dengan ya katakanlah niat doanya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Ya, tapi kalau kita mandi, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari. Nah, itu dulu. Hadas besar. Hadas besar. Ya, upayakanlah kita pun ada etika, ada sopan santun, walaupun tidak ada manusia atau orang lain yang melihat kita. Tapi kita berakhlak atas diri kita kepada Allah. Seperti itu. Tapi jangan lagi yuk pelan-pelan. Nah, apalagi hal yang kepingin difahami seputaran itu. Karena poinnya kan abang bertanya hal apa saja yang bisa menurunkan atau menjadi penyebab menurunnya kemampuan spiritual seseorang atau diri kita. Berarti kalau pelan-pelan diboloh, insya Allah bisa meningkat lagi. Mudah-mudahan. Ya, jadi jangan berputus asa, ambil saja pelajaran guna untuk memperbaiki diri. Memang ya kita manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi kesalahan dan kealpaan atau kelupaan itu kalau tidak terus kita ulangi kan itu lebih bagus. Walaupun itu kodratnya manusia. Artinya kita harus terus berbenah dan berbenah. Sayanglah hidup cuma sekali, kita hanya sibuk lalai atas ketaatan, sibuk membiasakan diri dengan kebohongan, baik itu kebohongan yang besar ataupun kebohongan yang kecil-kecil. Itu. Memang kalau bahas terkait kebohongan atau kita berbohong, nanti ada pasal lebih lanjut. Tapi kita lebih baik kalau mampu untuk jujur apa adanya, itu lebih afdol tentu. Iya. Terkait juga saat kita mandi atau tohar. Itu sangat membantu kita dalam, ya katakanlah banyak hal, terkhusus yang abang pertanyakan itu, supaya spiritualis kita itu nggak menurun. Apalagi mana tahu ada kawan yang atau kameramen yang kepingin bertanya pun gak ada masalah. Apa masih sering mandi nggak pakai penutup? Ya. Jadi ya kalau ada yang pernah seperti itu atau punya kebiasaan begitu, cobalah dirubah, itu aja. Walaupun kita mandi di kamar mandi sendiri gitu loh, kita cobalah ada etika. Karena ya hidup ini memang sebetulnya mudah, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Nggak boleh sesuka hati. Seperti itu. Sambil jalan lagi. Mudah-mudahan sedikit apa yang abang pertanyakan ini bisa menjadi tambah pengetahuan. Terkhusus buat pribadi saya juga supaya nggak lupa. Karena saya pun manusia biasa. Tidak terlepas dari yang namanya kadang khilaf dan salah. Tapi setidaknya janganlah kita senantiasa sengaja unsur khilaf dan sengaja berbuat kesalahan. Seperti itu.
apalagi menurut abang kepingin guna untuk ya mungkin penasaran, ingin mencari tahu supaya makin tambah, makin luas wawasan. Karena kadang saat kita ngobrol ataupun kumpul-kumpul yang resmi, tidak semua kan bisa terbahas secara keseluruhan. Sebetulnya ya hal-hal ringan lah, jarang untuk difikirkan, difahami secara seksama. Jadi poin-poin yang itu Gus. Nah ini selanjutnya yang bisa menurunkan kualitas spiritual kita dari amalan tadi Gus, sedikit banyaknya atau kurang terjaga itu bisa juga. Bisa. Nah, tadi kan poin utama itu lalai atas ketaatan. Nah, itu termasuk ya? Iya, itu udah di dalamnya. Mungkin zikir kita, wirid kita, dan lain sebagainya, lalai begitu loh. Itu bisa mempengaruhi. Jarang kita wiridkan lagi. Iya. Nah, ya walaupun kita berusaha untuk mengistiqomahkan wirid zikir itu, memang sih niatnya ikhlas karena Allah. Tapi setidaknya kalau kita jarang mengerjakan itu ya menurun gitu loh. Lalai atas ketaatan ini poinnya banyak. Baik itu yang wajib, baik itu yang sunnah. Ya. Wajib contohnya ibadah mahdoh gitu loh. Sunnah itu apa? Banyak gitu loh, ibadah-ibadah sunnah. Seperti itu. Ya, boleh. Tadi terkait dengan kita menutup aurat tadi, termasuk pakaian dalam kita itu termasuk menutup juga tuh. Yes, atau pakai biasanya kalau kita orang Jawa kan pakai kain apa gimana. Jadi terkait menutup aurat saat kita mandi sama di luar mandi itu poinnya beberapa kalangan ada perbedaan. Contoh kalau untuk kita laki-laki kan udah jelas aurat kita antara pusat sampai ke lutut. Tapi untuk perempuan bagaimana? Kan malah lebih ribet lagi. Apakah harus berjilbab dan pakai busana yang panjang? Enggak begitu saat mandi. Nah, itu ada etika lah, ada perbedaan cara menempatkan penutup aurat diri kita. Ya minimal kita mungkin mandi pakai apa namanya celana pendek atau kolor lah begitu, itu pun udah termasuk kategori menutup aurat. Artinya enggak sama sekali enggak ada penutup. Itu untuk golongan perempuan ya atur sendiri bagaimana, pokoknya jangan sama sekali ataupun bahasanya ya telanjang begitulah. Harus ada penutup lah, bagusnya seperti itu. Satu lagi. Boleh. Tentang kita mandi, toharo. Ya. Toharo, apakah setiap kita mandi itu harus toharo juga gitu? Jadi mandi itu pun bagian daripada sesuci atau toharo. Toharo mandi ini membersihkan kita dari hadas besar. Ya. Wudhu ini bagian daripada toharo juga. Itu menghilangkan daripada hadas kecil. Seperti itu. Pertanyaannya hadas besar apakah harus setelah mohon maaf berhubungan badan? Itu memang yang mutlak seperti itu. Tapi saat kita setiap mandi pun, walaupun tidak dalam rangka itu, kita mencoba untuk tetap ada etika lah saat mandi. Itu sama-sama toharoh, membersihkan diri begitu. Niatkan gitulah ya. Iya, membersihkan diri. Terus kita jaga betul supaya ya lebih bernilai, lebih ada manfaatnya dan banyak hikmah kandungan di dalamnya seperti itu. Kita bisa dimengerti lah ya, Bang Akmal. Bisa. Ya, alhamdulillah bila mana bisa dimengerti. Semoga walaupun kita ngobrol sekilas sambil jalan ngobrol lah begitu, ada poin manfaat yang bisa diambil, bisa dipetik guna untuk menambah kebaikan, menambah pengetahuan walaupun kadang-kadang yang kecil itu terabaikan.